Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kedatangan sebuah kipas angin merek turbo. Itu kata yang punya nggak hidup, itu katanya mati total. Dan setelah kita cek secara fisik, itu ada agak srek diputar. Sekarang kita buka baling-balingnya dulu, kita coba memutar sumbunya. Sekarang kita coba kita ukur pakai apometer ini yang digital aja biar akurat. Kita hidupkan dulu, kita coba kita ukur di jalur kabel bagian arus masuk ke listrikannya. Sekarang kita adu dulu ujung multi apometernya hidup apa tidak. Ternyata dia connect. Sekarang kita tempelkan ujung tester apometernya. Coba kita putar 1, 2, kita putar ketiga. Ternyata dia nggak ada respon, berarti di bagian spoolnya juga rusak. Sekarang kita bongkar aja. Jangan lupa juga kita membersihkan debu-debu yang menempel. Sebenarnya kipas ini bagi yang punya kipas angin harus kita rajin untuk membersihkannya dan mencuci di bagian baling-balingnya atau sarangnya. Yang penting spoolnya nggak usah dicuci, itu kita bersihkan pakai kuas saja biar kipasnya itu nggak berdebu, mengakibatkan itu sumbunya itu lengket dan serat. Itulah penyebabnya kipas itu cepat rusak. Itu saran dari saya sebagai teknisi. Sekarang kita bongkar dulu semua baut-bautnya. Sekarang sudah selesai kita bongkar. Bagi yang pemula, hati-hati untuk membuka casing biar di bagian spoolnya tidak ketarik. Kalau sudah ketarik pas membuka, apalagi kabel T-nya itu udah lapuk atau putus pengikatnya, itu ketarik, itu putus pun satu jalur kipasnya tidak bisa hidup lagi. Itu bagi yang pemula atau yang mau belajar kipas, itu kita harus hati-hati untuk membukanya. Sekarang kita kasih kabel T, masalah kabel T nya udah lapuk, kita ganti dengan kabel T yang baru. Kita potong aja ujungnya biar rapi. Yang penting pertama, kalau saran saya sebagai teknisi, kita buka dulu kabel yang warna hijau, itu yang menuju ke jalur kapasitor yang petak hitam, itu dinamakan kapasitor. Kita ukur dulu pakai apometer atau pakai multi tester, bisa juga, sama saja. Yang ini bedanya apometer ini yang digitalnya. Kita ukur ke dua ujung kabel ini, kita paskan dulu apometernya biar nampak layar monitornya. Kita tempelkan ke dua ujungnya. Ternyata terhubung, berarti jalur bagian kapasitornya itu bagus, tidak ada kerusakan. Tapi kita ukur di luar tadi memang ada kerusakan, tapi di bagian jalur mana kita
kerjakan satu-satu dulu. Kita bersihkan juga di bagian dalam dan luarnya, kita kuas. Hati-hati untuk pembersihannya, jangan sampai kena menyenggol casingnya. Jadi case spoolnya itu, masalahnya spoolnya itu halus dan sensitif. Sekarang kita buka di bagian sumbu yang bagian depan. Ternyata dia lengket dan busing, atau entah kelahar lah Anda menamakannya, atau bearing, itu sama saja, tergantung yang menamakannya. Kita semprot karena dia lengket dan berkarat. Pas kita membuka, tertarik dia keluar karena dia sudah lengket kelaharnya itu semua. Sekarang saya coba putar-putar, ternyata memang agak keras dan memang kotor. Itu disebabkan karena kipas ini dia sering hidup dan jarang juga dibersihkan, atau yang punya mungkin atau malas membersihkan atau nggak tahu caranya. Inilah saya tunjukin caranya, berbagi ilmu. Semoga ilmu yang saya bagikan bagi saya berkah dan bagi Anda bermanfaat juga. Ilmu yang kita bagikan ini, saling kita berbagi ilmu. Inilah trik yang saya tunjukkan untuk cara memperbaiki kipas angin yang merek kipas angin turbo. Sekarang kita bersihkan. Untuk membukanya aja, karena dia lengket memang susah. Kita kasih pembersih atau minyak tanah atau penghilang karat bisa juga. Karena dia sangat keras, terpaksa saya memakai tang untuk menariknya keluar. Setelah kita buka dari sumbunya, busing pas tadi, coba kita rasakan dulu sumbunya itu. Apabila udah ada berparit, berarti sumbunya itu nggak layak dipakai lagi. Tapi kalau masih cuman gores-gores sedikit aja, kita bersihkan biar dia nggak merusak bearing yang atau busing yang baru nantinya yang kita ganti. Kita amplas pakai amplas yang paling halus biar tidak terlalu kasar goresannya. Kalau amplasnya kasar itu mengakibatkan kipasnya itu cepat rusak. Bagusnya kita pakai amplas yang nomor 1000 atau yang 1000 ke atas lah, 1500 atau 2000 juga boleh. Setelah kita amplas, kita bersihkan lagi, kita semprot atau kita cuci pakai pembersih atau minyak tanah atau minyak apa, yang penting dia bersih. Sekarang kita ganti busing atau kelahar atau apalah namanya, bagi Anda yang terserah Anda mau menyebut apa namanya, yang penting itu fungsinya adalah seperti kelahar. Kita pasangkan dulu di tempat letak busingnya itu. Karena dia sistem kleman, kita harus hati-hati untuk memasangnya kembali, sebab memasang itu agak rumit. Bagi yang mau belajar harus pelan-pelan dan tahu dulu cara dan triknya. Ini saya tunjukkan cara dan triknya. Kita bengkokin agak sedikit ke atas, yang bagian tempat kelaharnya itu dia kayak ada berparit-parit, apalah namanya. Yang penting tempat dudukan kelaharnya kita bengkokin agak sedikit, jangan terlalu bengkok, nanti dia patah. Jadi serasa udah bengkok semua ke atas, kita bengkokin sedikit-sedikit pakai tang atau
pakai obeng juga bisa. Sekiranya sudah bisa masuk busingnya ke dalam, kita paskan dulu. Untuk merapatkannya dengan cara trik pakai obeng juga bisa. Sekarang karena di kelaharnya atau busingnya sudah masuk, itu dia dalam keadaan longgar. Dia itu kalau busingnya itu kita pasang harus di dalam keadaan padat. Kalau dia longgar, itu kipasnya itu tidak akan memutar. Sekarang kita merengkan dulu lubangnya ke samping. Mana yang tertuju ke lubangnya itu yang kita tekan ke dalam plat-plat yang kita bengkokkan tadi. Hati-hati jangan obeng Anda sampai kepleset ke dalam lubangnya, itu membuat gores. Sebab kalau dia membuat gores dalam busing atau kelaharnya itu mengakibatkan cepat terjadi kerusakan atau macet di kipas Anda. Dan semuanya kita tekan dulu biar padat plat-platnya itu sekeliling harus kita pelan-pelan menekannya, dan jangan sampai kegores. Untuk membengkokkan menekan biar dia padat yang arah ke sampingnya, kita hadapin juga lubangnya ke sana biar enak nekannya. Nanti kita putar lagi ke samping. Itu bagi yang mau belajar atau bagi yang pemula itu harus pelan-pelan. Anda juga tidak susah untuk mencari busing ini di tempat-tempat spare part juga ada. Kalau Anda tidak tahu, sekarang coba kita pasang. Karena masang kelaharnya sudah selesai, pasang sumbunya. Sumbunya itu harus bersih dan kita cuci pemasangannya. Jangan lupa kita kasih semprotkan pembersih. Sekarang kita pasang semua baut-bautnya. Di waktu pemasangan baut-baut yang di bodinya ini, di waktu pas memadat, jangan sampai obeng Anda kepleset ke dalam, mengakibatkan fatal ke spoolnya. Sekarang di bagian yang ketiga itu, setelah kita ukur dari bawah pas pertama tadi, jalurnya itu nggak tersambung, jalur kelistrikannya. Itu kabel merah sama hitam, putih, biru. Itu kabel itu yang kalau kipasnya turbo, itu yang jalur merah itu yang kita jumper. Karena jalur merah itu adalah jalur arus utama. Kita potong saja, kita jumper. Nanti kita sambungkan ke jalur kapasitor atau yang peta hitam itu. Karena dia menyebabkan kerusakan jalurnya putus itu adalah yang putus di bagian di dalam spool. Kalau kita memperbaiki dan membongkar di bagian dalam spool itu bisa mengakibatkan fatal. Sekarang kita pasang baut-bautnya. Dan sekarang kita sambung dulu kabel itu, kabel kapasitornya yang peta hitam itu. Mau kirim kanan sama saja, kita sambungkan dulu. Itu yang kabel merah itu adalah di situ di jalur, kalau kipas apa itu kabel merah itu kita tempelkan ke kiri atau ke kanan. Kita tengok putarannya, kita tempelkan ke kiri. Andaikan putarnya ke balik, berarti kita pindah ke